Apa kabar hutan desa di 12 desa yang ada di Semende Raya, Kabupaten Muara ini? Mungkin sebagian masyarakat Semende ada yang mengetahui bahwa ada hutan yang telah mendapatkan izin dari kementerian yang ada di 12 desa. Dan mungkin juga tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa adanya hutan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan di 12 desa untuk masyarakat membuka lahan perkebunan kopi. Dilansir dari monggobai.co.id, ribuan masyarakat di Semende Kabupaten Muara ini yang sejak awal tahun 2000-an mengalami kesulitan berkebun kopi di sekitar hutan lindung. Saat ini memiliki harapan pemerintah memberikan izin hutan desa untuk 12 desa di Semende. Namun hutan desa tersebut belum dapat digarap karena rencana kerja hutan desa harus diajukan untuk mendapatkan izin kelola lahan dari Gubernur Sumatera Selatan. Semende merupakan suatu wilayah yang berada di pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan yang panjangnya mencapai 1650 km dengan puncak ketinggiannya Kerinci yang menjulang hingga 3.805 meter dari Lampung hingga Aceh. Pegunungan ini membentang luas. Kegiatan berkebun kopi ini dilakukan mereka di hutan adat yang sudah ditetapkan saat kolonial Belanda menguasai Indonesia, sedangkan bersawah dilakukan pada lahan yang tidak jauh dari pemukiman. Konflik mulai muncul saat pemerintah menetapkan wilayah hutan lindung, yakni hutan lindung Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul Asahan, Bukit Nanti, Mekakau, dan Air Tebangka pada awal tahun 2000-an. Kawasan hutan lindung ini diklaim merupakan register yang telah ditetapkan sejak zaman Belanda. Awalnya banyaknya warga yang ditangkap karena melakukan aktivitas di hutan adat yang dimasukkan dalam wilayah hutan lindung. Masyarakat disebut sebagai perambah hutan, kata Patahudin dilansir dari monggobai.co.id. Sejak konflik tersebut, kesejahteraan masyarakat Semende menurun, sebagian besar kehilangan atau kekurangan kebun kopi. Tekanan makin bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk dan harga kebutuhan pokok tidak seimbang dengan pendapatan. Lalu muncul skema hutan desa yang diajukan pemerintah meskipun awalnya mendapatkan penolakan warga. Skema ini akhirnya diterima masyarakat untuk meneruskan tradisi berkebun kopi. Perlu masyarakat ketahui, ada 12 desa yang mengajukan hutan desa, tapi hanya 12 desa yang menerima surat keputusan persetujuan dari Kementerian Kehutanan yang sekarang KLHK, yaitu Desa Gunung Agung, Kota Padang, Muara Tenang, Seri Tanjung, Tenam Bungkuk di Semende Darat Tengah, dan Pelakat, Danau Gerak, Tanjung Tiga, Tanjung Agung, Cahaya Alam, dan Segame di Semende Darat Ulu. Total izin hutan desa di 12 desa adalah 20.930 hektar. Pada tanggal 1 Maret 2022, tim penelusuran pencari fakta menepis keraguan masyarakat di wilayah Batu Surau, di mana masyarakat Batu Surau telah membuka lahan perkebunan di wilayah hutan lindung itu tidak ditemukan. Namun untuk kebenaran yang lebih rinci, tim pencari fakta akan melanjutkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Baik, saat ini kami berada di Tanggam Batu Betangko. Saat ini kami bersama dengan Kepala Desa Batu Surau, Bapak M. Ridwan, dengan Bapak Syed Hanan dari Ketua Adat Desa Batu Surau. Jadi Bapak Kepala Desa ini akan menjelaskan daerah teritorial yang ada di kawasan Batu Surau, bahwa pembatas TNKS ini adalah pembatas TNKS secara horizontal ke atas. Itu adalah perbatasan TNKS, tidak mengikuti alur irigasi ataupun siring ini.
Baik, Pak Kades, bisa dijelaskan apa tujuan kira-kira anggapan masyarakat dianggap Bapak Kepala Desa Batu Surau mengetahui permasalahan yang masyarakat Desa Batu Surau telah membuka lahan TNKS. Karena di situ kemarin ada pengaduan masyarakat, ada masyarakat Desa Batu Surau yang telah membuka lahan perkebunan baru di atas tanah TNKS. Bisa diklarifikasi? Baiklah, sedikit perjelas mengenai tanggapan masyarakat ataupun tuduhan mengenai warga kami telah membuka tanah TNKS. Di sini menurut orang-orang tua yang ada di desa kami, termasuk Kakanda Said Anan yang dulunya sebagai ketua BPD di zaman Ninda Samani, Mamanda Ahmad Kasrin, termasuk di zaman Mamanda Yordani. Jadi beliau ini sudah menjadi ketua BPD lebih kurang 5 periode kades. Jadi di sini menurut pernyataan dari beliau, dan juga beliau turun langsung waktu itu pemasangan patok atau betebas waktu itu. Nah, dari pernyataan beliau memang benar bahwa tanggam irigasi pagar embun ini adalah batas TNKS dengan tanah warga. Dari tanggap ini ke atas itu sudah masuk tanah TNKS, sedangkan dari tanggap ini ke bawah itu masih tanah warga. Yang dari tanggap ini turun ke air ini tak berikan, hilir, turun ke babakan Pulau Panggung. Dari siring Pulau Panggung itu yang bawah siring itu termasuk tanah warga ataupun margi, sedangkan yang di atas siring itu tanah kawasan atau TNKS. Sedangkan yang ini menurut pernyataan dari Kakanda Said Anan, beliau juga pernah memasangkan patok waktu itu di lebih kurang tahun 98-an. Ini tidak menuruti alur siring. Ini agak horizontal ke atas, dan juga di belakang horizontal ini timbul lagi ke sawah warga. Itu ada patoknya. Baik, untuk di belakang garis tanggap ini tidak ada warga yang membuka lahan perkebunan baru berarti Pak Kades ya? Tidak ada. Berarti dipastikan tidak ada masyarakat yang membuka lahan baru ya? Baik, untuk masyarakat yang membuka lahan baru, kita sudah melakukan penelusuran, itu masih daerah area persawahan, itu benar Pak Kades ya? Benar, Pak. Jadi sama sekali yang digarap oleh warga desa, baik desa Batu Surau ataupun desa Tebing Abang, sama sekali bukan anak kawasan. Kalau menurut pernyataan beliau sebagai ketua kami itu bukan termasuk tanah kawasan. Pak Kadus Tebing Abang Tebing Abang. Jadi menurut Pak Kadus Tebing Abang, tanah yang tepat pada kita saat berdiri sekarang ini tanah kawasan atau tanah apa ini Pak Kadus? Tanah margaan. Tanah marga. Tanah marga ini berada di atas siring ya. Atas sering. Jarak dari TNKS dari tanah ini, sepengetahuan Pak Kadus, Maksudnya kita kayak tanah kawasan. Yang tanah kawasan di antara tanah marga, itu antara batas-batas. Dari Sering. pucuk siring, Nah, dari pucuk siring itu kan ini tanah marga. marga. Menurut keterangan Pak Kadus kan? Nah, sekitar lebih kurang 50 meter. Kalau di pucuk sering di antara ke tanah 50 meter. Tanah marga. marga, Berarti 50 meter ke atas tanah kawasan. tanah kawasan. Berarti ini masih termasuk tanah marga. Marga. Dengan jarak 50 meter Nah, dari atas siring ya. Sering. Siapa nama kita Pak Kadus? Hari itu. Kadus Tebing Abang ya. Ah. Jadi tanah yang di atas siring ini walaupun sudah di atas siring masih bisa digarap oleh warga desa Tebing Abang ataupun Batu Surau ya. Heeh. Karena ini tanah marga. Mata tanah marga. Nah, itu Pak, perkiraan Kak. tempat sawah kali tadi. Turun dari bawah itu katanya ada tempat kali.
buat pemasangan patok, Kak. Nah di sana lah melipet lah pucuk kebun jemu kinaan tadi. Mm-mm.